Baik, sesuai dengan ketentuan bahwasanya perkara adjudikasi pertama ini tentang RI PPSD, bahwasanya kami memberikan ruang kepada para pihak untuk melakukan mediasi. Tapi sebelum itu kami terlebih dahulu akan menanyakan dan memeriksa dulu terkait alur permohonan saudara pemohon ya sebelum nanti kami masuk pemeriksaan materi perkaranya kan sudah mengetahui perkara saudara kan di dalam permohonan ini permohonan pertama yang saudara ajukan kepada Kadis PU dan Mata Luar Kabupaten Muara Jambi konfirmasi dan mohon mendapatkan dokumen serta MAD proyek pada tanggal 28 Agustus 2023. Suratnya tertanggal 28 Agustus 2023. Itu langsung saudara kirim atau saudara antar langsung kepada dinas PU-nya atau lewat email atau lewat pos dan sebagainya, mungkin bisa saudara jelaskan. Benar kami memang membuat surat konfirmasi dan mendapatkan dokumen dalam proyek terkait pengembangan kerjaan lewat jalan di Tanjung Nangko, Desa Kasabeda, Kecamatan Tuben Hulu, Kabupaten Muara Jambi. Dilakukan pada tanggal 28 Agustus tahun 2023 lalu jatuh. Tapi yang langsung dapat jawaban, jadi kami juga menanyakan menanyakan pada tanggal 4 Oktober 2023. Yang pertama tanggal 28 biayanya lewat apa? Lewat pos ya. Ada bukti tanda pengirimannya. Ya. Terus yang kedua, surat pelatihan juga menanyakan kalau tidak ditanggapi dan dikirimkan pada tanggal 4 Oktober 2023. Namun karena peraturan Komisi Informasi yang baru, kami mendapat informasi bahwa surat itu harus diberikan terima. Akhirnya pada tanggal 20 kami pun mendatangi kantor dinas PU Kabupaten Muara Jambi untuk mendapatkan tanda terima usulan, dan itu sudah ditandatangani oleh staf dinas PU yang bersama Pak Iwan. Di September tanggal 28 bulan 11 itu ya? Iya. 2023 ya? Yang cabut dinas PU. Tapi saya yakin surat itu juga tanpa saya meminta tanda terima itu sudah diterima oleh Pak Silvia sendiri ya. Ini sebagai formalitas saja saya pikir. Dan di peraturannya ya terpaksa saya harus juga mendatangi lagi kantor di Muara Jambi. Walaupun tujuan kami melainkan surat itu adalah berdasarkan laporan masyarakat dan temuan. Kebetulan rumah pemilihan kita itu di dekat lokasi pekerjaan tersebut, sehingga kasat mata pekerjaan itu memang kami nilai ada indikasi penyimpangan, di mana informasi yang kami terima jalan rehab jalan Tanjung Nangko itu seharusnya 1 kilo sekian. Informasi ini informasi yang valid karena datang dari pimpinan anggota DPRD Kabupaten Muara Jambi. Sementara fakta di lapangan itu hanya dikerjakan sepanjang 687 kalau berdasarkan 698 ya, 698 berdasarkan fakta yang kami temukan di lapangan itu kami tunggu. Nah, makanya kami
minta klarifikasi apakah memang proyek ini memang sebatas itu atau memang dilanjutkan tahun depan atau bagaimana kalau dilanjutkan tahun depan sedikit ini proyek mau bias, gitu kan? Tapi informasi kami terima itu bukan bias. Makanya kami mohon penjelasan. Tapi sayangnya permintaan konfirmasi kami itu tidak ditanggapi. Makanya hari ini kami mengajukan beberapa waktu yang lalu surat ke Komisi Informasi untuk dapat kiranya persoalan ini dijelaskan dalam ketentuan DKI ini namanya penyelesaian sengketa. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Pak. Baik, kita pahami yang saudara maksudkan. Ini dalam permohonan saudara yang disampaikan kepada kami, ini kan surat permohonan tertanggal 28 Agustus hanya lembar pertama beserta foto-foto. Kolom tanda tangannya kami tidak ada menemukan suratnya. Ada lembar, ada bukti, ada salinan yang lain tidak? Dan permohonan saudara. Coba kita lihat samakan dulu di sini ya. Ini lembar ini kan lembar pertamanya. Ya makanya kami tidak boleh itu. Ya, selain ini kan ada 4 poin ya. Nah kami apa ada poin kelima dan kenapa kan kita tidak melihat itu di aslinya. Kalau saya kira. Oh, aslinya kan sudah kirim kepada termohon kan? Ya. Iya nanti Bapak tambahkan saja kepada terkait permohonan itu kan cuma tinggal tanda tangan saja, bukan tidak ada apa permohonan lain di dalam itu. Baik, pertama ini ya termohon bahwasanya perusahaan kita legal standing dulu terkait dengan kapan mengajukan permohonannya tanggal 28 Agustus, kemudian tanggal 4 Oktober kalau tidak salah ya keberatannya karena tidak ada jawaban terkait permohonan tersebut. Nah kemudian sedikit saya mau tanyakan dulu kepada pemohon. Ini pemohon kalau saya tangkap dari permohonan saudara bahwasanya poin 4 yang mungkin bisa saya indikan ya, karena poin 1, 2, 3 ini kan saudara bukan minta dokumen, hanya menanyakan konteksnya ya. Poin 1, 2, 3 konteksnya saudara hanya menanyakan terkait tentang kondisi yang ada di lapangan kan. Nah tapi ya poin 4-nya karena ini hubungannya dengan perihal permohonan saudara itu. Ya kan saudara memohon mendapatkan dokumen lelang serta RAB, ini ada di poin 4. Berarti 1, 2, 3 ini kan bukan dalam konteks permohonan informasi, tapi dalam konteks saudara meminta keterangan kepada termohon ya. Termohon juga nanti kan bisa mensikapi itu bahwasanya poin 4 ini yang ditanyakan kepada beliau, kepada termohon. Baik, selanjutnya kepada termohon, ini kan mereka mengajukan permintaan tanggal 28 Agustus 2023 yang tadi disampaikan bahwasanya permohonan ini diajukan lewat via pos. Ada tak kira-kira termohon menerima dokumen permohonan ini? Nah, silakan. Izin yang mulia, ini untuk menanggapi diterima atau langsung Banyak diterima saja, kita belum masuk materi perkaranya. Diterima. Ya. Diterima ya. Diterimanya tanggal berapa? Tanggal 30 Agustus 2020. Oh, tanggal 30 Agustus diantar langsung oleh Pos ya. Tanggal 30 Agustus. Ada saudara jawab terkait permohonan itu? Tidak. Oh, tidak. Kemudian permohonan yang tanggal 4 Oktober 2023 ada lagi menerima surat keberatannya? Ada. Ini dikirim juga lewat pos. Ya, kemudian diklarifikasi lagi oleh pemohon kedua surat tersebut yang tanggal 28 Agustus pun mau tanggal 4 Oktober ini pada tanggal 28 November dikonfirmasi lagi kepada yang bersangkutan langsung mendatangi kepada dinas bahwasanya ada tanda kutip cap stempel dan tanggal mengetahui surat tersebut memang diterima. Ada diterima berarti ya? Ini bukan konfirmasi tapi minta tanda terima. Oh iya, tanda terima. Ya, tanda terima artinya ada nggak dia menanyakan bahwa suratnya sudah diterima atau belum? Kalau menurut staf saya ada ya. Oke, baik. Ada dijawab terhadap permohonan itu? ada. Terkait keberatan ada? Oke, baik.
Oke, keberatannya ada dijawab dan sebagainya. Di tanggal berapa diterima untuk yang keberatan? Diterima tanggal 5 Oktober 2023. Oke, dijawab tanggal. Dijawab surat tanggal 6 Oktober, pengiriman tanggal 9 Oktober. Oke. Soalnya pemohon tidak melampirkan secara keseluruhan terkait itu ya. Pemohon kan tidak menyampaikan jawaban, makanya kami klarifikasi dulu terkait. Berarti kan ada jawabnya terkait legal standing dari permohonan pertama, kedua, kemudian ada jawaban dan sebagainya. Baik, sesuai dengan ketentuan kita, bahwasanya di dalam RP mengatur adalah kita memberikan kewenangan kepada para pihak untuk melakukan mediasi. Ini hak para pihak, ya, hak pemohon dan hak termohon bukan hak kami. Kami hanya memfasilitasi saja. Kalau sekiranya dari salah satu pihak tidak bersedia untuk dilakukan mediasi atau melakukan mediasi, maka kita bisa langsung masuk ke materi perkaranya. Kita periksa materi perkara. Nah, saya tanya kepada pemohon, bersedia untuk dilakukan mediasi? Saya sebentar klarifikasi mengenai jawaban. Nanti saja kita karena itu nanti masuk ke materi perkara juga. Nanti itu masuk materi perkara juga. Di sini kami bersedia. Bersedia ya? Oke. Termohon bersedia? Bersedia ya? Oke. Kalau memang bersedia, kita skor sidang ini untuk melakukan mediasi. Kira-kira jadi nanti kebetulan mediatornya juga sudah ada, jadi nanti biar fasilitasi langsung. Nanti setelah apapun hasil dari mediasi, biar nanti kita lanjutkan pemeriksaan perkara. Kalau misalnya sudah ada kata sepakat, maka nanti kita tinggal ajukan waktu untuk penetapan hasil mediasinya. Tapi kalau tidak ada kata sepakat, maka kita langsung masuk proses materi perkara dalam mediasi. Jelas ya? Baik. Skor sidang penyelesaian sengketa informasi dengan nomor registrasi perkara nomor 013/12 KIP IPSI 2023 untuk melakukan mediasi. Kita skor dan sidang kita tutup. Majelis urusan akan kita ruang sidang hadirin umum berdiri. Ya.
sidang mana? Ya, gitu. Dan saya juga.
Nanti dibuka nanti pertama. Semua boleh semua. Kita kau sampai di sini, Komisi datang langsung atau lewat media lain. Ya.
ada kendala di kantor institusi Kenapa itu di gimana? Oh, ada. Baik. Baik, dibaca ya. Oh, hari ini di Oh, udah masih dijamin kalau jadi kan kemudian mengeluarkan ya Lanjut tadi Pak. Lanjut kan? Dan penggantinya ada apa ya? Ada.
Loh, lanjut tidak loh. Kesepakatan mediasi, kesepakatan.
Sidang Komisioner Besi Informasi Provinsi Jambi pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 dengan nomor registrasi 013 dari 12 dari KIP CBI dari PSI dari 2023 antara nomor Chandra Putra Novanto dengan saudara Zainuddin terhadap temuan kepala dinas PPR Kabupaten Jambi segera dimulai. Majelis Komisioner akan masuk ruang sidang hadir mohon diri. Skor sidang penyelesaian sengketa dengan modus perkara 013 kita dapatkan di baik. Sudah selesai ya mediasi ya. Ini hasil mediasinya belum ada di meja kita ini. Panitra nanti bisa disampaikan. Saya tanya juga deh kepada pemohon. Sama termohon hasil mediasinya ada kata sepakat? Belum ada kata sepakat ya? Oke baik. Nanti kita lanjut ke materi perkara. Apa itu suratnya? Baik, saya periksa materi perkara langsung karena biar prosesnya cepat karena memang tidak ada kesalahan di dalam proses mediasi. Tadi sudah kita periksa di awal bahwasanya permohonan saudara pemohon dari channel berita ini penekannya pada poin nomor 4 ya, artinya terkait permintaan RAB dan kopi dokumen lelang. Ini saya mau tanya dulu kepada termohonnya, ini proyek tahun berapa ini? Tahun 2023 sudah ada pemeriksaan hasil, sudah ada audit. Oh kita sudah ada audit ya. Jadi kalau belum ada audit pemeriksaan belum bisa diperiksa ini caranya. Jadi pimpinan sudah diaudit oleh kita, namun LHP-nya Oh ya tapi belum, tetapi sudah saya. Jadi kemudian ada perubahan terkait pemohon. Ada tambahan dan sebagainya? Tidak ya? Fokus kepada yang diminta adalah dia kurang dari itu. Oh, baik. Oke. Baik. Nah, saudara termohon kita sudah menerima permohonan ini pada tanggal 28 Agustus, 3 hari setelah itu ya kirim. Kemudian tanggal 30 Agustus menerima dokumennya. Kemudian keberatannya juga. Nah dalam sengketa ini sudah menyiapkan jawaban terkait permohonan sudah ada. Baik, mau dibacakan silahkan, mau diserahkan lewat majelis juga boleh, atau tidak dibacakan juga boleh. Mau diserahkan. Dibuat rangka berapa? Oh hanya satu rangka. Ya baik, saya serahkan. Nanti ini kami yang harus perbanyak kalau cuma satu rangka ini. Oh, jawaban harus saudara bacakan saja ya nanti disempurnakan di persidangan yang lanjut kalau memang ada penambahan dan sebagainya ya karena mungkin nanti itu belum ditandatangani belum kalau memang mau diserahkan kami terima tetapi kan lebih lengkap dan bisa lebih bagus dibacakan saja secara singkat saja terkait permohonannya jadi kita dapat gambarannya nanti kami mohon. Tapi sebelum itu saya mau tanya juga, ini permohonan yang diminta ini dokumennya dokumen biasa yang terbuka atau tertutup? Kalau berdasarkan informasi publik yang biasa dilakukan di PUPR. kalau data yang diminta itu sebagian sudah ada di LPSI. Di LPSI, sebahagian sudah ada di LPSI. Sebagian besar. Oke, data apa itu? Dokumen lelang. Ini yang diminta dokumen lelang ya, sama RAB rencana anggaran biayanya. Maksudnya RAB ini apa ya? Maksudnya RAB apa?
Itu bagian dari perhitungan moral saya pikir. Maksudnya RAP dan penawaran. Ya. Iya, hanya biaya penawaran dari ininya, dari pihak apa namanya itu, atau apa namanya estimasi harga yang ada di Itu yang dikeluarkan oleh pihak. oh yang dikeluarkan oleh pihak dari peserta lelang pasti berbeda. ya. Itu kan mendekati itu. Oh ya, artinya yang ada di yang dikeluarkan oleh baik. Silakan jawabannya sebelum membacakan. Silakan. Gitu. Itu apa bukti? Gimana? Itu apa bukti? Duduk aja. Duduk. Izin majelis. Saya bacakan jawaban sidang sengketa informasi publik dengan register nomor 013 garing 12 Romawi garing KIP JB garing PSI garing 2023. Dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Berpedoman 1 Romawi berpedoman kepada peraturan Komisi Informasi Publik nomor 1 tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Pemohon informasi publik dapat mengajukan permintaan informasi publik kepada Badan Publik dan atau melalui PPID pasal 27 ayat 1. Kedua, pemohon informasi wajib melampirkan identitas pada saat mengajukan permintaan informasi publik kepada Badan Publik melalui PPID sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mana tercantum pada pasal 27 ayat 2. Yang ketiga, pemohon informasi publik badan hukum wajib paling sedikit melampirkan fotokopi akta pendirian badan hukum yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM pasal 27 ayat 4. 4. Dalam hal permintaan informasi publik dikuasakan kepada pihak lain, permintaan informasi publik harus disertai surat khusus dengan dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pasal 27 ayat 7. Permintaan informasi 5. Permintaan informasi publik dilakukan secara tertulis dengan datang langsung kepada badan publik dan tertulis yang dikirimkan melalui surat elektronik atau email pasal 28 ayat 2. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka permohonan informasi publik yang disampaikan oleh saudara Zainuddin SE MED selaku wartawan CP24.com melalui surat tanggal 4 Oktober 2023 tidak memenuhi standar persyaratan layanan informasi publik sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan Komisi Informasi Publik nomor 1 tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik. 2 Romawi. Dalam hal pengajuan keberatan berdasarkan peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia nomor 1 tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Pada pasal 39 ayat 1, keberatan diajukan dalam hal ditemukan alasan sebagai berikut. A. Penolakan berdasarkan alasan pengecualian informasi publik. B. Tidak disediakan informasi berkala. C. Tidak ditanggapinya permintaan informasi publik. D. Permintaan informasi publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta. E. Dikabulkannya permintaan informasi publik. Tidak dikabulkannya permintaan informasi publik. F. Pengenaan biaya yang tidak wajar. G. Penyampaian informasi publik yang melebihi waktu sebagaimana yang telah ditetapkan. 2. Pengajuan keberatan ditujukan kepada atasan PPID. 3. Pengajuan keberatan dalam hal dikuasakan kepada pihak lain. Pengajuan keberatan harus disertai surat khusus dengan dibubuhi materi yang cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pasal 39 ayat 3 dan 4. 4. Pengajuan keberatan diajukan secara tertulis melalui media elektronik, email, dan atau non elektronik dengan datang langsung kepada badan publik pasal 40 ayat 1 dan 2. 5. Dalam hal keberatan diajukan dengan datang langsung kepada badan publik, maka pemohon informasi publik harus mengisi formulir keberatan pasal 41 ayat 1. Terhadap keberatan permohonan informasi yang diajukan oleh saudara Zainuddin selaku wartawan CP24.com melalui surat dengan nomor 12/CP24/BKJ/MJ/10 Romawi 2023 tanggal 4 Oktober 2023 perihal surat keberatan
dan dikirim melalui PT Pos Indonesia tanggal 4 Oktober 2023 dengan bukti pengiriman P231040056786 bahwa pengajuan keberatan tersebut tidak sesuai dengan standar pengajuan keberatan sebagaimana yang telah ditetapkan pada Peraturan Komisi Informasi Publik Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Selanjutnya, keberatan yang telah diajukan oleh Saudara Jainuddin selaku wartawan TV24.com tersebut telah kami sikapi dan kami jawab melalui surat tertanggal 6 Oktober 2023 yang disampaikan melalui JNT pada tanggal 9 Oktober 2023 dengan bukti pengiriman JD 0345464380 dengan alamat tujuan PT Tidak Utama Media Jalan Tutung Suropati nomor 23 Jerutung Kota Jambi sebagai alamat redaksi cg24.com. Demikian terhadap legal standing permohonan dan pengajuan legal standing keberatan yang diajukan pemohon. Demikian yang dapat saya sampaikan dari Dinas Kebudayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Artinya saudara boleh dikatakan melakukan eksepsi terkait dengan legal standing pemohon ya. Baik. Pemohon ada tanggapan terkait jawaban daripada pemohon? Silakan kami. Baik. Terima kasih, Majelis. Saya coba menanggapi jawaban dari pihak termohon. Jadi tadi termohon ada dua hal yang ingin saya tekankan. Pertama, dia menganggap kami tidak memenuhi syarat secara legal standing dan tidak memenuhi syarat untuk meminta informasi dari Dinas PU dengan mengutip pasal PU 1 tahun 2001 tentang standar informasi publik. Saya coba mengajar dengan undang-undang keterbukaan informasi nomor 14 informasi bab 6 mekanisme memperoleh informasi pasal 21 mekanisme untuk memperoleh informasi publik berdasarkan pada prinsip cepat, tepat, waktu dan biayanya. Pasal 22 ayat 1 setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi publik kepada badan publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis. Jelas di sini secara tertulis itu artinya bisa melalui surat, ya. Bisa melalui email atau apapun medianya. Ayat 6. Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat. Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat. Dan Bapak jelaskan lewat surat itu Bapak anggap tidak sah. Tapi ayat 6 ini tegas dikatakan dalam hal permintaan disampaikan melalui surat pengiriman nomor pendaftaran dari pihak PU. Pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan surat saya itu, bersama surat terima atau bersama dengan pengiriman informasi. Jadi apa yang Bapak sampaikan tadi bahwa kami tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan informasi saya itu sudah terbantahkan lewat pasal 22 ayat 1 dan ayat 6. Ini undang-undang lebih tinggi ya Pak ya, bukannya daripada peraturan. Bisa saja peraturan itu terlupa dengan penjabarannya. Tapi nanti semua saya serahkan ke majelis untuk menganalisa dan menilai. Yang kedua, dalam hal legal standing, di Ketentuan Umum Undang-Undang tentang Informasi Publik, pemohon informasi itu adalah warga negara atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi
sebagaimana diatur dalam undang-undang itu. Jadi jangankan mengganggu fungsi organisasi, individu pun boleh Pak, cukup hanya mau dengan syarat KTP saja. Nah, tadi memang saya belum melampirkan data-data perusahaan. Saya pikir itu tidak terlalu formal. Kalau Bapak punya niat baik, Bapak masih jawab surat ini. Soal ada syarat-syarat yang harus saya penuhi, ya Bapak kita kasih tahu. Kami akan jawab surat Anda, tapi penuhi itu syarat ini. Tapi itu kan tidak saya terima pernyataan itu. Bapak bilang tadi sudah menulis surat, atau berapa Bapak kirim? 9 sampai hari ini saya tidak terima. Sama tidak terima. Kebetulan saya tidak tahu. Kalau ada, pasti saya jawab surat itu. Itu yang saya jelaskan. Oke, baik, terima kasih. Nanti apapun jawaban dari termohon maupun pemohon kan majelis yang menilai ya, majelis yang menilai. Nah, saya mau tanya dulu kepada termohon ini. Kita ini kan sebagai badan publik, tentu setiap informasi, bahkan bukan informasi saja ya, kalau ada orang yang menanyakan, baik itu atas nama pribadi ataupun atas nama, apalagi di atas nama sebuah organisasi atau lembaga, menanyakan sesuatu hal kepada kita, idealnya kan itu harus dijawab. Nah, Bapak, kenapa ini tidak dilakukan? Karena kan di dalam undang-undang keterbukaan informasi publik ini jelas mengatur bahwasanya dikuasai ada apabila permohonan informasi itu kan punya kewenangan kita untuk menjawabnya. Kalau ternyata tidak bisa kita berikan, bisa kita nyatakan bahwasanya pertama tidak adalah penguasaan secara fisik, yang kedua informasi itu dikecualikan, misalnya begitu, atau yang ketiga tadi yang seperti yang saudara sampaikan, termohon sampaikan, ternyata permohonan saudara ini tidak sesuai dengan ketentuan, kami tidak bisa menjawab ini, silakan saja lakukan dengan cara yang sesuai dengan aturan, dan baru kami nanti akan baru bisa menjawab ini. Itu kan bisa lebih bijak kita menjawab. Jadi artinya setiap surat yang masuk itu kan, karena itu kan bagian daripada tata kelola pemerintahan yang baik dan sebagainya. Supaya apa? Tidak semua permasalahan itu naik ke kami gitu kan ya. Tidak semua permasalahan itu akhirnya bermuaranya kepada sengketa informasi. Kalau semua proses tahapan itu sudah dilakukan, akhirnya pengeluarannya nanti di sini kan tidak ada persoalan. Nah, ini yang kami selalu tekankan kepada badan publik bahwasanya lakukan dulu proses itu. Karena ada mereka pemohon yang datang, kalau misalnya dia datang Pak, pemohon datang menyerahkan secara langsung, termohon itu harus memasukkan dalam daftar permohonan yang masuk, ya kan, mendata itu, dan bukan menerima begitu saja, harus dimasukkan dan diregister dan sebagainya. Karena itu ada semua diatur di dalam versi kita. Nah, proses-proses itu harus dilakukan. Nah, ini yang kalau kami lihat dari fakta persidangan ini kan tidak dilakukan ini, bahkan tidak dijawab dan lain sebagainya. Terlepas persoalan permohonan itu mekanismenya benar atau tidak, itu juga tidak dijawab. Ini kan benar begitu. Nah, kami nanti yang akan menilai ini. Kami yang nanti yang menilai ini, majelis yang nanti akan menilai. Cuma kami kan majelis perlu mengingatkan sehingga sebuah sengketa di KI ini kan tidak saja kami memutus sebuah persoalan, kami juga memberikan masukan kepada para pihak supaya di dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik ini bisa menjalankan itu sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, supaya juga sengketanya lebih enak, tidak bila pun tidak ada sampai sengketa. Nah, begitu. Makanya itu yang perlu kami ingatkan kepada para pihak. Baik, nanti ada bukti-bukti yang mau dilampirkan? Ada ya? Ada bukti itu jawaban mau disempurnakan? Ya. Kalau tidak disempurnakan nanti itu kami terima. Bisa begitu. Tapi kalau mau disempurnakan nanti bisa disampaikan dengan bukti-bukti. Apa pemohon ada mau menyampaikan bukti-bukti surat dan sebagainya? Cukup dengan yang ada disampaikan di kami. Enggak, bukan maksud kita bukti-bukti yang bukti yang ada. Ini kedua, saya belum menambahkan satu lagi. Tadi kan beliau menyampaikan syarat untuk mendapatkan informasi datang langsung, itu ya, atau lewat email. Nah, sekarang saya mau kasih gambaran. Kalau di suatu daerah itu tidak ada internet, maka tidak bisa berat. Tidak ada kerja.
Artinya ada hal yang diperlukan sesuai dengan ayat 2 ini prinsipnya penyaringan yang dua cepat. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan tadi atas perintah Komisi Informasi bahwa saya diharuskan untuk mendapatkan tanda terima, saya datang langsung Pak ke kantor Bapak tanggal 28 Oktober. Ada surat di sini. Artinya saya sudah memenuhi permintaan beliau bahwa sudah ada langsung. Saya tunjukkan saya datang langsung. Ini kan bahwa saya tidak sampai, memang tidak sampai. Saya harus datang, saya datang untuk memenuhi syaratnya juga harus datang terima. Sekian, Baik, dan nanti majelis yang tanya ya. Baik. Itu untuk jawabannya mau disempurnakan ya. Oke. Ya, kami Bapak persilakan untuk dari apa majelis anggota yang hadir. Baik, terima kasih. Ada informasi yang diminta tadi yaitu LHP. Kalau menurut termohon ini informasi yang terbuka atau dikecualikan? Ini belum saya bisa pastikan. Saya mau itu dengan kata-kata, kan istilahnya di dalam budaya atau pada macam itu ada yang adanya namanya PPP sama, kemudian ada yang namanya bagaimana nanti saya komunikasikan dulu bisa saya jawab. Seandainya ini informasi terbuka, kira-kira tadi kan ada bilangnya di website LPSE ya? LPSE sebagian, tapi sebagian yang lain tidak kan? Ini kan termasuk pengadaan barang dan jasa. Barang dan jasa. Kalau barang dan jasa ini kan mulai dari tahap pelaksanaan, evaluasi, semuanya termasuk terbuka atau tidak? Semua. Belum bisa pastikan. Oke, terima kasih. Baik, saudara termohon yang ingin saya tanyakan adalah kan menerima surat pertama itu tanggal 30 Agustus 2023. Surat yang diterima itu apa saja yang dikirimkan? Diterima tanggal 30 Agustus ya. Kami terima 30 Agustus yang pertama surat, ya. kemudian foto lokasi. Di surat itu mohon sebagai apa? Wartawan. Sebagai wartawan. Ya, kepala Ibu Kota Jambi dan Wartawan ya. Oke. Apakah dalam lampiran itu melampirkan pada pemenangnya? Terus yang kedua yang ingin saya tanyakan, apa yang menjadi alasan dari pihak termohon pada saat menerima surat ini? Kira-kira apa yang mau dilakukan? Apakah kemudian meregisternya atau kemudian menilai berkas ini atau bagaimana? Kan ada, kalau dalam itu kan ada waktu 3 hari untuk memeriksa berkas. Nah, kira-kira apa yang sudah dilakukan oleh ini? Ya. Pada pasal 28 ayat 2 jelas minta informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat 10 jelas dilakukan dengan cara A tertulis dengan datang langsung kepada publik atau dia tertulis dengan dikirimkan melalui Artinya di sana ini tidak memberi, kemudian tidak bisa respon. pada keberatan kami respon. Yang pertama tidak direspon dengan alasan tidak tulis. Apakah ada usaha dari kita kemudian untuk kemudian menghubungi pihak pemohon ini terkait dengan permohonan informasinya untuk melengkapi
atau untuk memenuhi syarat yang sudah ada di sini. Misalnya menghubungi pemohon, misalnya Pak ini suratnya sudah kami terima, tapi sesuai dengan standar layanan informasi ini belum memenuhi, Bapak harus datang langsung ke sini membawa berkas Bapak. Kemudian dengan pada tanggal 30 Agustus itu saya disposisikan kepada kami ada rencana uang untuk diminta bukti terhadap perusahaan misalnya surat ini. Ya. Saya sudah dapat informasi sudah Dihubungi. lakukan masalah dihubungi. Setelah itu sudah ditindaklanjuti dengan soalnya belum memang belum Karena kan ada waktu 3 hari itu. Kalau misalnya pemohon tidak melengkapi kan dalam itu bahwa itu permohonan informasi tidak akan gugur. Nah, saudara pemohon, nah ini terkait dengan surat yang sudah disampaikan oleh kepada pihak PUPR terkait dengan tulisan surat. Apakah pemohon mengetahui bahwa surat permohonan informasi itu harus sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pemohon? Terima kasih. Saya itu tidak secara detail mengetahui surat main di masing-masing dinas, bukan pasti beda. Memang pada mungkin standar informasi, tapi menurut saya boleh saja mereka menambahkan hal lain atau menurut saya. Itu tadi yang disampaikan. Kalaulah ada syarat-syarat yang belum saya lampirkan terkait peraturan informasi, mestinya kan saya kasih tahu, Pak, ini kalau punya etika ya, etika baik yang baik untuk menjawab gitu kan. Saya menyampaikan itu kan bisa start saja itu. Pak, ini surat Bapak sudah kami terima, tapi kami tidak bisa menyampaikan jawaban karena Bapak belum bicara. Bapak harus mengungkapkan dulu usaha A, B, C, D. Kalau itu disampaikan ke saya, pasti saya penuhi itu. Tapi sampai saya masuk ke belakang, saya artinya tidak ada surat juga dari pihak PUPR untuk meminta agar surat ini dilengkapi. tidak ada. Mana saya bisa menuhi itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya mau dalamin sedikit ini. Ini agak menarik juga. Dikirim lewat pos, kemudian ada susulan yang bersangkutan pemohon datang, ya kan? Susulan datang menanyakan, meminta tanda terimanya tanggal 28. Nah, terkait surat keberatan ini kan tanggal 4 Oktober. Termohon menyiapkan jawaban ataupun mau mengirimkan jawaban menjawab surat yang tanggal 4 Oktober tanggal berapa? 9 Oktober. Itu dikatakan oleh pemohon kan tidak diterima ya. Tidak diterima. Nah, pada waktu tanggal 20 November 28 November datang untuk minta tanda terima ini, ya kan ya, ada nggak menanyakan staf Bapak atau Bapak ini pemohon ketemu dengan siapa pada waktu? Oh, staf di kantornya. Namanya Pak Iwan yang ditulis di sini. Ada nama staf Bapak yang nama Pak Iwan, itu di bagian apa Pak Iwan? bagian Sekretariat yang memang sebagus menerima surat gitu. Pak Iwan ini tahu nggak kalau itu minta STNK dan minta setelah dan menerima itu saja? Saya sedikit menjelaskan tentang itu saya jelaskan, Pak, saya ini minta menerima karena surat saya sudah masih sebelumnya, tapi itu dalam pos. Tapi saya mintakan lagi oleh untuk surat saya sampai, saya minta terima. Pak, saya katakan Oke, sekarang saya tanya juga pada pemohon. Ini 28 November ini ada kaitannya dengan permohonan itu setelah Bapak masukkan kepada kami? Baru Bapak, baru setelah masuk permohonan kepada kita, baru pemohon mendatangi ke sana minta tanda terima.
menyampaikan, Pak, ini surat Bapak dari Tuhan harus ditagi tanggal itu sudah kedua. Kemudian bahwa surat Bapak sampai belum start di dasar itulah saya akhirnya langsung mendatangkan Bapak itu untuk Artinya untuk menyatakan bahwasanya saudara itu mendatangi instansi yang bersangkutan ya. Kenapa saudara bawa surat saya? Pemohon membawa lagi dan dokumen permohonan pada waktu itu. Bahwa bukan, itu kan minta ditanda terimanya sebagai dicap itu. Bukan yang tinggal di sana lagi ada. Tidak lah kan. Oh ya, betul, itu sudah diterima. Maksudnya ada lagi yang ditinggal pada waktu surat. Oke, hanya ambil suratnya, surat itu. Oke. Jawaban dari pihak termohon pada waktu itu Pak Iwan yang menerima menyatakan bahwasanya mereka sudah menerima suratnya. Pada waktu itu Saya bilang, saya sudah mengirim surat ke sini. Saya tidak tahu surat itu sudah diterima atau belum, tapi faktanya kan sudah ada. ya betul. Saya anggap sudah diterima. Ya, tapi belum tidak ada keterangan dari Pak Iwan yang tidak ada pada waktu itu ya. Saya tidak nanya. Oke. Saya Dan kita juga tidak tanya, cuma karena sudah lama kan. ya pemohon merasa bahwasanya itu memang sudah diterima ya. Baik. Karena kalau tidak nyampe sesuatu bagi saya. Oke. Baik. Oke. Kalau boleh tahu isi surat dan balasan surat keberatan itu apa? Tolong bisa di bacakan dulu. Nanti tidak sampai ya. Ini ada ininya ya. Ini bisa dicek nggak? Bisa saya pada. Maksudnya dari dibaca. Ya maksudnya kalau sudah diterima kan biasa kan ada foto dan kita minta dimasukkan dalam foto. Kita bisa dicek kan? Jadi kita cek gitu. Dari pihak termohon